Hello, hai, welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak dan bermanfaat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Masih tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema yang pertama, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran yang ketiga dan keempat. Oke, mari kita lihat satu demi satu. Nah, anak-anak, pada hari Minggu, Ayah Bella kedatangan tamu. Tamu itu bernama Pak Uka. Pak Uka memiliki peternakan sapi dan sawah yang luas. Meskipun telah memiliki peternakan sapi dan sawah yang luas, Pak Uka masih giat bekerja. Dia dibantu dengan beberapa karyawan. Pak Uka mengelola sawah dan peternakannya. Bella bertanya kepada ibu tentang Pak Uka. Mari kita ikuti percakapan ibu dan Bella. Ibu, aku rasa Pak Uka tidak perlu bekerja lagi. Dia kan orang kaya, sawahnya luas dan ternaknya banyak. Dia bisa saja tinggal di rumah menghitung uang. Kamu salah, Bella. Orang bekerja bukan hanya mencari uang. Setiap orang mempunyai alasan sendiri dalam bekerja. Oh, begitu ya? Apa saja alasan orang bekerja? Tolong jelaskan, Bu. Ada yang bekerja untuk mencari nafkah, ada juga orang yang bekerja untuk mendapatkan identitas diri. Ada juga orang yang bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa maksud identitas diri, Bu? Artinya orang tersebut bangga akan pekerjaan yang dia tekuni. Contohnya seseorang yang menyebutkan dirinya, saya seorang guru. Jadi kalau Pak Uka masuk kategori yang mana itu, Bu? Menurut Ibu, Pak Uka bekerja untuk mengisi waktu, apalagi istrinya juga bekerja sebagai guru dan anaknya sudah besar-besar. Jadi keluarga Pak Uka tidak butuh banyak biaya lagi. Oh ya, benar ya. Ibu, Bella paham sekarang. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan percakapan antara ibu dan Bella, silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di slide ini. Bisa ya? Oke, anak-anak. Pada pembelajaran 1, kamu sudah belajar mengembangkan cerita dari gagasan pokok pada sebuah gambar. Sekarang, berlatihlah membuat cerita berdasarkan gambar yang ada di samping di slide ini. Contoh pertama, ini gambar ya. Ini paragraf. Rumahku tampak gersang karena halamannya belum ditanami tumbuhan. Aku meminta izin kepada orang tuaku untuk menanami halaman depan dengan berbagai tanaman. Orang tuaku mengizinkan. Mereka berjanji akan memberikan berbagai jenis bibit tanaman untuk aku tanam. Nah, ada gambar kedua, ada gambar ketiga, dan gambar keempat. Silakan anak-anak kembangkan menjadi satu paragraf. Jangan lupa tentukan dulu gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung lainnya. Nah, saat berlibur, Bella berlibur ke rumah pamannya di Bondowoso, Jawa Timur. Bondowoso merupakan salah satu dataran tinggi di Jawa Timur. Di tempat tersebut terdapat agrowisata, yaitu perkebunan kopi Arabica. Bella diajak pamannya untuk berwisata ke kebun kopi Arabica tersebut. Sambil berkeliling kebun kopi, Bella dijelaskan oleh paman cara memelihara dan merawat kopi agar bisa dinikmati. Perhatikan tahap pengolahan kopi tersebut ya, dari gambar hingga akhirnya bisa dinikmati ya.
Proses ini, yaitu pengolahan kopi, ternyata banyak pekerja yang terlibat, mulai dari memanen kopi hingga pengemasan kopi bubuk. Ini ada gambar ya. Silakan anak-anak perhatikan ya. Dari gambar-gambar ini ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kopi tumbuh di dataran tinggi. Dataran tinggi ini cocok dijadikan wilayah perkebunan. Oleh karena itu banyak masyarakat di daerah dataran tinggi bekerja sebagai petani. Selain sebagai wilayah perkebunan, dataran tinggi beriklim sejuk juga banyak dijadikan objek wisata, sehingga sebagian masyarakat bekerja di bidang bidang jasa pariwisata, seperti menjadi pelayan hotel dan restoran. Nah, dari penjelasan di atas, anak-anak coba jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Silakan. Nah, anak-anak, pekerjaan penting dilakukan untuk kelangsungan hidup. Cara dan tempat orang bekerja berbeda-beda. Misalnya guru bekerja di sekolah dengan cara mengajar siswa, dan dokter bekerja di rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Sedangkan jenis-jenis pekerjaan yang lainnya masih banyak ya. Apa itu jenis pekerjaan? Jenis pekerjaan itu salah satu hal mempengaruhi adalah kondisi geografis ya. Masyarakat yang tinggal di daerah daerah pedesaan banyak bekerja sebagai buruh tani atau berladang ya. Sementara itu masyarakat yang tinggal di perkotaan banyak bekerja sebagai buruh pabrik atau pegawai ya di salah satu perusahaan. Sumber daya alam juga mempengaruhi pekerjaan manusia. Mereka melakukan berbagai jenis pekerjaan atau usaha untuk dengan memanfaatkan sumber daya alam ya. Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, misalnya penambang, apalagi petani, peternak, nelayan, perajin, keramik. Ada juga pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, misalnya dokter, wartawan, guru, dan polisi ya. Nah, kalau tadi jenis-jenis pekerjaan, sekarang deskripsi pekerjaan. Seperti yang telah disebutkan di atas, pekerjaan itu berbeda-beda. Objek yang menjadi pekerjaan juga berbeda-beda. Ada yang menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaannya. Misalnya petani ya, mengolah sawah dan menanami padi sehingga dipanen. Petani, nelayan, peternak merupakan contoh pekerjaan yang menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaan. Sementara itu, dokter, wartawan, guru, polisi, atau paraminiaga merupakan contoh pekerjaan yang tidak menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaan. Bagaimana cara atau deskripsi pekerjaan tersebut? Yang pertama, petani. Petani adalah, deskripsinya adalah orang yang bekerja di bidang pertanian ya. Usaha pertanian dilakukan di sawah, ladang, atau kebun. Kemudian hasil yang diperoleh dari sawah adalah padi. Padi diolah menjadi beras, beras dapat diolah menjadi nasi. Kemudian nelayan. Deskripsi nelayan adalah bekerja sebagai penangkap ikan dan hasil lainnya. Kemudian para nelayan akan membawa tangkapannya ini untuk dilelang di pelelangan ikan atau dikonsumsi sendiri. Nah, ketiga, peternak. Orang, deskripsi untuk peternak, orang yang pekerjaannya peternak disebut peternak. Peternak merupakan kegiatan memelihara, mengembangkan hewan ternak ya. Misalnya ayam, itik, kambing, sapi, kelinci, dan lain-lain. Keempat, perajin. Apa itu perajin? Perajin adalah orang yang bekerja, keahliannya dan keterampilan yang dimiliki. Perajin membuat berbagai barang seperti tas, sepatu, gerabah, cenderamata, dan lain-lain ya. Kemudian pegawai atau karyawan.
Apa deskripsi dari pegawai atau karyawan? Pegawai atau karyawan adalah orang yang bekerja di kantor, ya. Pegawai dan karyawan ada yang bekerja di pemerintah seperti pegawai negeri sipil, ya. Ada juga pegawai yang bekerja di kantor bukan milik pemerintah, yaitu pegawai swasta. Kalau dokter, deskripsi untuk pekerjaan dokter adalah bekerja di bidang kesehatan. Dokter ada yang bekerja di rumah sakit maupun buka praktek. Kemudian wartawan. Wartawan adalah orang yang mencari dan meliput berita, ya. Setiap hari diliput, kemudian dimuat di surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Kemudian guru. Deskripsi untuk guru yaitu pekerjaannya mendidik dan membimbing siswa di sekolah. Ada guru juga mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Kalau polisi adalah orang yang bertugas memelihara atau menjaga keamanan, ya. Kemudian pramudiaga, ya. Pramudiaga adalah karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang bertugas melayani pembeli, ya. Nah, setelah anak-anak mendengarkan deskripsi untuk pekerjaan, tuliskan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam berikut, ya. Buat seperti contoh, silakan mengisi tabel yang disiapkan. Nah, anak-anak tahu dari berbagai jenis pekerjaan di masyarakat, bekerja dalam bidang apapun memerlukan sikap jujur, tekun, dan ulet. Dengan ketekunan dan keuletan, seorang akan menjadi sukses. Dengan bersikap jujur, kamu akan dipercaya orang lain. Sikap jujur merupakan sikap yang mencerminkan Pancasila. Masih ingatkah kamu kelima sila? Masih, ya? Silakan anak-anak coba melafalkan kembali Pancasila. Boleh? Oke. Nah, anak-anak, Pancasila merupakan dasar dari negara kita, ya. Setiap bangsa memiliki dasar negara agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula bangsa Indonesia, ya. Jadi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya ilmu, sila artinya dasar. Jadi bila digabungkan Pancasila berarti 5 aturan tingkah laku yang penting, yaitu nilai Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Oke, anak-anak, kelahiran Pancasila yaitu usulan dari Insinyur Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu ada 5, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada tanggal tersebut tercetus nama Pancasila dari ucapan Soekarno. Nah, selanjutnya BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, dan penyempurnaan dilakukan dengan memperhatikan usulan yang muncul saat itu, ya. Akhirnya usulan dirumuskan menjadi Pancasila dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila adalah sebagai pandangan hidup. Kenapa dikatakan sebagai pandangan hidup? Ya, Pancasila dijadikan pandangan hidup oleh seluruh rakyat Indonesia karena Pancasila mengandung nilai dan falsafah bangsa. Nilai dan falsafah bangsa yaitu pertama, cita-cita bangsa Indonesia, kedua, ciri-ciri bangsa Indonesia, ketiga, kepribadian bangsa Indonesia, keempat, gagasan mengenai kehidupan yang baik. Jadi, negara Indonesia mendapat manfaat yaitu sebagai berikut: berdiri kokoh, memiliki panduan dalam penyelesaian masalah. Ketiga, memiliki arah untuk
membangun bangsa. Sedangkan makna Pancasila sendiri, yaitu kelima sila ini, memiliki urutan yang ditentukan. Urutan ini tidak dapat ditukar satu sama lain ya. Kita harus mengikuti urutan tersebut karena memiliki makna tersendiri. Sila pertama dilambangkan dengan bintang bersudut 5. Bintang merupakan lambang penerang ya. Bintang merupakan lambang penerang atau memberi petunjuk. Kemudian makna penerang ini atau petunjuk adalah agama datang dari Tuhan. Bangsa Indonesia menerima petunjuk Tuhan sebagai tuntunan hidup. Sila ini menuntun bangsa Indonesia berperilaku yang benar. Bila terbiasa berperilaku baik dan benar, maka dengan mudah kita menjalankan sila yang lain. Nah, beberapa contoh makna dari sila pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. 3. Membina kerukunan hidup dan toleransi. 4. Menjaga menyayangi semua makhluk. 5. Membina kerjasama dan tolong menolong antara umat beragama. Nah, di bawah ini atau di slide ini, silakan anak-anak beri tanda centang untuk sikap yang mencerminkan sila pertama atau tanda cross bila sikap itu tidak mencerminkan sila pertama. Ya, oke. Nah, anak-anak mengamati bermakna memperhatikan dengan saksama terhadap suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan orang lain. Banyak hal menarik yang bisa diamati di sekitar kita. Setelah melakukan pengamatan, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah menceritakan hasil pengamatan tersebut. Tujuannya untuk menginformasikan kepada orang lain tentang hasil pengamatan tersebut. Ya, pada saat yang menceritakan hasil pengamatan, gunakan catatan yang telah kita buat pada lembar pengamatan. Catatan-catatan singkat itu dikembangkan untuk menceritakan hasil pengamatan secara jelas dan menceritakan hasil pengamatan. Pergunakanlah kalimat-kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Sebagai contoh, objek pengamatan pekerjaan orang di lingkungan sekitarmu, ya. Lembar pengamatan dapat dikembangkan sebagai berikut. Contoh seperti ini, ya. Ada judul lembar pengamatan, lokasi pengamatan di mana, waktu pengamatan di mana, objek pengamatan ya diisi. Hal yang diamati apa, hasil pengamatannya seperti apa. Silakan anak-anak coba berlatih mengamati pekerjaan yang ada di sekitar. Jenis pekerjaan di masyarakat bermacam-macam. Setiap bidang pekerjaan menuntut keahlian tertentu. Ya, keahlian tersebut dapat diperoleh dari sekolah melalui lembaga pendidikan. Bidang pekerjaan meliputi pertambangan, agraris, industri, dan perdagangan. Contoh A. Pertambangan ya. Kegiatan pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola kekayaan yang disediakan oleh alam. Contohnya usaha pertambangan emas, batu bara, pengeboran minyak. Kedua, agraris. Kegiatan di bidang agraris adalah usaha mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berbudidaya dan berhasil guna, misalnya usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan darat. Berikut, ketiga, industri. Kegiatan industri adalah menghasilkan barang baru dan meningkatkan nilai guna barang. Industri dikelompokkan dalam industri besar, menengah, dan kecil. Ya. Kemudian yang keempat adalah perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli dan menjual kembali barang dan jasa. Usaha perdagangan dapat dilakukan di pasar tradisional, modern, supermarket, ya, hypermart. Ada juga membuka usaha dagang di rumah untuk membuka warung atau toko. Berikut, jasa. Kegiatan bidang jasa adalah menyediakan layanan diperlukan orang lain. Contohnya jasa perawatan kesehatan dan
transportasi, dan jasa pendidikan. Perawatan kesehatan disediakan di rumah sakit melalui jasa dokter dan perawat. Jasa transportasi disediakan dalam usaha angkutan melalui jasa sopir, apalagi masinis, nakoda, atau pilot. Adapun jasa pendidikan disediakan oleh lembaga pendidikan melalui jasa guru atau dosen. Nah, dari berbagai jenis pekerjaan yang kita sudah dengar tadi, cobalah kamu isi kolom berikut tentang jenis pekerjaan tersebut. Lengkapi dengan tempat bekerja, bidang pekerjaan, dan tugas yang harus dilakukan, seperti yang ada di tabel ini. Oke anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imun kita. Dan terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat berharga. Salam sehat.